Sejarah Tungku Syek di Pasi. Perjalanan Tungku Syek di Pasi dan kisah peninggalannya. Tungku Syek di Pasi dengan nama asli beliau adalah Tungku Abdus Salam bin Burhanuddin. Ayahnya, Tungku Burhanuddin dimakamkan di Gigian, Kecamatan Simpang 3. Beliau berdomisili di Kampung Waido, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidie. Beliau adalah waliullah yang menimba ilmu di Mekah dari umur 15 sampai 35 tahun. Setelah kembali dari Mekah dan beberapa tahun menetap di kampung kelahirannya, beliau pergi berkhalwat sebagai seorang perguruan tapa di Gunung Gerdong, Kabupaten Aceh Tengah selama kurang lebih 2 tahun. Setelah kembali ke kampung, beliau dibekali gurunya sebuah tongkat. Tongkat ini dapat digunakan untuk menggali tanah hanya dengan menggoreskannya ke tempat yang diinginkan. Beliau menggores dari wilayah Berenun sampai ke Kembang Tanjung. Terjadilah sungai yang dikenal dengan Long Tungku Syek di Pasi. Sungai tersebut sampai sekarang selalu membuat rakyat tinggal sejahtera. Tungku Syek hidup di tengah masyarakat Waido yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Demikian juga dengan Tungku Syek. Sudah menjadi tradisi masa lalu bahwa membajak sawah atau mugo dilakukan dengan lembu atau kerbau. Tungku Syek di Pasi ketika pergi ke sawah selalu terlambat dari petani yang lain. Ketika orang-orang bertanya, mengapa Tungku Syek di Pasi selalu terlambat ke sawah? Beliau pun menjawab, lembu saya terlambat bangun tidur. Saya tidak mau mengganggu tidurnya. Demikian jawaban Tungku Syek di Pasi. Akibatnya beliau tertinggal dari petani lain yang sawahnya sudah siap untuk ditanami padi. Kendati demikian, sawah yang duluan ditanami adalah sawah Tungku Syek, dan hasil padi beliau pun lebih melimpah daripada petani yang lain. Tungku Syek di Pasi membangun banyak masjid, salah satunya Masjid Kunci Rompong. Terdapat di dalam masjid ada serambi, yaitu tulisan Al-Quran Tungku Syek. Al-Quran inilah rupanya yang digunakan masyarakat untuk kesaksian sumpah. Menurut cerita yang beredar tentang orang berbohong disumpah dengan serambi dan berdiri di atas batai pau atau batu bopeng. Apabila orang itu berbohong, orang itu akan kejang-kejang seperti disambar petir. Ada juga khalut atau suluk di rumah Tungku Syek di Pasi yang masih terawat sampai sekarang. Pada suatu hari, ada beberapa tamu yang datang ke rumah Tungku Syek. Dan ketika tamu-tamu datang, tidak ada lauk yang akan dimasak untuk makan siang para tamu. Istri beliau resah dan mengeluh pada beliau. Melihat kondisi tersebut, beliau segera memohon izin sebentar kepada tamunya dan segera ke belakang rumah, mengambil jala serta mengajak seorang anak kecil yang sedang berada di halaman rumahnya. Melihat keadaan agak lengang, beliau segera membuka jala dan melempar persis di halaman rumahnya. Ketika ditarik, subhanallah, yang didapatnya adalah ikan bandeng yang lumayan besar-besar. Beliau mengulangi melemparnya dan hasilnya juga sama. Anak tadi merasa heran dengan tingkah laku Tungku Syek. Setelah merasa cukup, beliau menyuruh anak tersebut memberikan ikannya kepada istrinya. Teman-teman, kalian pernah nggak pergi ke Laut Pasi ini? Pernah. Disitulah kuburan Tungku Syek. Pada suatu hari, ketika beliau pulang menuju Waido, beliau singgah sebentar di kawasan Lang, Kecamatan Simpang 3. Beliau merasa kehausan dan meminta seteguk air tebu yang sedang diperas oleh salah seorang penduduk tersebut. Air tebu diperas dengan menggunakan weng tubel atau alat peras. Orang tadi tidak mau memberikannya dengan alasan air tebu ini akan dimasak untuk menjadi manisan dan bukan untuk diminum. Mendengar jawaban tersebut, Tungku Syek langsung bergegas pulang menuju Waido. Ketika perjalanan pulang, beliau tidak sengaja menoleh ke belakang dan melihat weng tubel tersebut mengikutinya dari belakang. Sungguh aneh, bukan? Dan Tungku Syek pun berujar kepada weng tubel tersebut, "Alah hai mutua, bekle kasih tatlun." Mendengar jawaban tersebut,
Wentube tadi pun berhenti dan Tungkusi meneruskan perjalanannya. Gimana? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi